Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya John Damar Fauji. Pada kali ini kita akan belajar bab rewel dari materi MTCNA. Di sini kita akan belajar tentang konsep chain, konsep event, konsep strategi dan lainnya, teman-teman. Kita langsung ke materi pertama yaitu konsep chain terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke inbox 2, teman-teman. Nah, di situ ada fitur chain pada bagian IP, firewall, lalu nah di sini ada chain. Chain itu chain itu adalah chain itu artinya mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan route atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Yaitu route atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Jadi chain itu berguna untuk mengatur alur atau route yang sesuai untuk perangkat kita. Nah, di sini ada contoh untuk input. Untuk input gunanya untuk memblokir paket yang menuju router. Lalu output itu untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Lalu forward itu memblokir paket yang melewati router. Contohnya misalkan di sini ada chain input. Misalkan simulasinya ada komputer asing yang mencoba menebak password router lewat pinbox ya teman, atau melakukan ping terus-terusan ke IP router. Nah, cara kerja chain ini, router mengecek paket tersebut. Oh, ini yang mau, misalkan ini mau ke saya. Firewall dengan chain input akan langsung drop atau membuang atau memblokir paket itu sebelum sampai ke sistem login. Nah, sedangkan untuk chain output, simulasinya seperti ini. Router mikrotik Anda mencoba mengirim laporan atau paket log atau melakukan update otomatis ke server di internet, misalkan di sini. Nah, simulasinya misalkan karyawan di kantor mencoba membuka maaf maaf teman-teman, pada simulasi output misalkan teman-teman itu router mikro Anda mencoba mengirim laporan atau log melakukan update otomatis ke server di internet. Nah, cara kerjanya, router membuat paket sebelum keluar dari port internet. Firewall chain output mengecek jika ada aturan blokir paket tersebut. Jadi paket tersebut akan dibatalkan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk chain forward, simulasinya seperti karyawan di kantor mencoba membuka situs terlarang atau bermain game online ya teman-teman. Nah, cara kerjanya, paket dari laptop yang masuk ke router, langsung router pada tujuan paket adalah IP internet. Firewall chain adalah IP internet. Nah, firewall chain forward akan mengecek data blokir ya teman-teman. Jika cocok, paket dibuang di tengah jalan. Misalkan ini mau mengakses internet tapi mengakses situs atau game yang tidak diperbolehkan, maka paketnya akan dibuang di tengah jalan. Jadi dia tidak bisa mengakses ke internet. Nah, jadi itu untuk pembahasan konsep chain. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep if dan teman-teman. Nah, kita langsung ke materinya ya, pengertian konsep if dan teman-teman. Nah, if itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Nah, kalau then, nah, di sini spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan. Maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Tinggal disebutkan.
Nah, kita langsung aja ke contoh kasus ini ya teman-teman. Yang pertama pada contoh kasus ini jadi sebab jadi if itu misalnya kita ingin memblokir paket dari suatu perangkat ke perangkat lain itu menggunakan if turn. Jadi if itu kita akan mengimplementasikan dulu paket ini menuju apa. Lalu untuk term ini itu untuk actionnya atau hal apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk chain ini untuk paket ke apa nanti ada actionnya. Apa yang akan kita lakukan pada if ini. Nah, kita langsung ke contoh kasus yang pertama. Nah, di sini kita akan coba blokir ping SMP dari laptop dengan ping ke router, teman-teman. Jadi untuk setting if-nya dulu untuk kita buka Winbox ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita ke settingan if-nya dulu. Untuk kendalanya dikarenakan kita klik tambah. Nah, ini settingan if-nya teman-teman. Dikarenakan ini kita akan blokir ping dari laptop ke router, berarti kita akan menggunakan chain input ya teman-teman. Nah, chain input. Lalu src address-nya ini kita isikan IP address dari laptop ya teman-teman. Misalkan di sini IP address laptopnya itu 10.10.10.1. Lalu bagian protokol ini IP apa yang ingin kita blokir. Dikarenakan yang ingin kita blokir pakai ICMP, kita pilih ICMP ya teman-teman. Maaf. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya teman-teman. Jadi maaf karena di contoh kasus kali ini kita hanya akan blokir ICMP, berarti kita klik ICMP saja ya teman-teman. Sudah kita maaf ada. Nah, maaf tadi kita ininya input ya teman-teman. Untuk protokolnya itu uh, SMP. Di sini banyak. Nah, kalau sudah lalu kita masuk ke action ya teman-teman. Nah, di action ini kita pilih mau digimanakan paket SMP dari laptop ini mau diblokir apa mau dibiarkan saja. Nah, di sini karena pada kasus ini kita akan blokir berarti kita akan menggunakan drop ya. Nah, di sini drop. Nah, untuk blokir itu menggunakan drop ya teman-teman. Kalau diizinkan itu menggunakan accept ya teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi untuk if-nya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk RCAD ini jadi IP laptop yang mau diblokir. Dan untuk protokolnya itu protokol apa yang mau diblokirnya karena pada kasus itu hanya pakai SMP jadi kita pilih SMP saja. Untuk ini itu input dan untuk actionnya drop ya teman-teman atau membuang ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk contoh soal pertama blokir ping dari laptop ke router ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke contoh kasus kedua, yaitu blokir akses Facebook dari laptop ke Facebook. Berarti dari laptop ke Facebook kita menggunakan forward ya teman-teman. Tentunya kita buka linknya. Nah, karena tidak melatih router dulu, jadi kita dulu teman-teman. Nah, karena eh, forward itu tidak laptop dulu, ini punya forward ya teman-teman. Lalu SSL-nya operation address itu IP dari laptopnya teman-teman. Misalkan itu 10.10.1
Untuk forward ini kita harus memasukkan destination address ya teman-teman. Destination itu atau IP dari Facebooknya. Di sini kita eh, bisa buka command prompt ya teman-teman. Kita bisa buka command prompt. Teman-teman ketikkan saja ns.facebook.com. Nanti dia akan mengasih IP address dari Facebooknya teman-teman. Oke, di sini untuk mencari IP address-nya yang ini kita, karena ini IP dari Facebooknya, di sini kita kopikan saja menggunakan Ctrl C. Lalu di sini kita tempel aja teman-teman. Di destination address-nya kalau sudah, lalu kita lanjut ke protokol. Nah, untuk protokolnya kita ganti ke TCP ya teman-teman. Ganti ke TCP karena dikarenakan kita ingin memblokir dari laptop ke IP publik, berarti kita menggunakan HTTPS ya teman-teman. Nah, untuk HTTPS ini masuknya ke ICP ya teman-teman. Jadi maaf, nanti kita cari ke ICP dan kita cari dulu. Maaf, kita pilih ke TCP ya teman-teman. Nah, lalu untuk SC portnya ini SC port. Nah, untuk SC port Facebook itu di sini kita ketikkan aja 344 ya teman-teman. Di sini kita sudah setting untuk bagian netnya. Kita lanjut ke bagian adminnya. Nah, di sini dikarenakan kita ingin memblokir, kita pilih bagian drop ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk memblokir dari koneksi laptop ke Facebook ya teman-teman. Pertama teman-teman, karena kita langsung ke internet, kita masuk ke forward ya teman-teman. Untuk SSH address ini IP laptopnya, dan untuk destination addressnya ini IP dari Facebooknya ya teman-teman. Untuk protokolnya itu TCP, dan untuk SRC portnya itu kita menggunakan SC port Facebook ya teman-teman, karena SC port Facebook ini 344, jadi kita ketikkan 344. Dan untuk bagian ternya teman-teman ketikkan drop ya teman-teman. Nah, nanti jadi kalau laptop yang by IP ini mengakses Facebook itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita di sini sudah untuk bagian ternya drop ya teman-teman, jadi tidak bisa. Nah, jadi itu untuk konsep if dan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep strategi. Nah, untuk konsep strategi itu menjadi dua bagian ya teman-teman. Yang pertama ACPU drop any. Yang kedua adalah drop view accept any. Nah, untuk ACPU berarti dia hanya mengizinkan beberapa perangkat saja yang bisa berkomunikasi, dan sisanya itu tidak bisa. Nah, untuk drop view accept any itu artinya dia memblokir beberapa perangkat, lalu sisanya itu bisa mengakses berkomunikasi ya teman-teman. Jadi untuk drop view itu dia memblokir beberapa perangkat, lalu sisanya itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk ACPU drop ini itu eh, dia memilih beberapa perangkat yang bisa berkomunikasi dan sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Misalkan di sini kita ke contohnya saja. Nah, 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 di sini kita nanti akan memiliki dua kasus ya teman-teman. Kasus pertama di sini misalkan satu komputer tidak bisa ping ke internet dan dua komputer sisanya itu bisa teman-teman. Dan untuk kasus kedua,
itu kedua komputer bisa mengakses internet dan sisanya itu tidak bisa. Nah, pada kasus pertama ini kita akan menggunakan drop ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan drop view ya teman, drop view Acep Ani ya teman-teman. Jadi dia hanya memblokir satu perangkat dan sisanya itu bisa berkomunikasi ya teman-teman. Hmm. Untuk kasus kedua itu kita akan menggunakan Acep Ani drop view ya teman-teman. Jadi dia hanya akan mengizinkan kedua komputer itu bisa saling mengakses internet dan komputer sisanya itu tidak bisa mengakses internet. Nah, jadi itu untuk konsep strategi ya teman-teman. Nah, untuk saja kita akan belajar kasus pertama ya teman-teman, yaitu membahas tentang hanya beberapa PVC yang bisa ping ke router ya teman-teman. Nah, nanti kita akan menggunakan konsep strategi ACP drop ini ya teman-teman. Nah, pada kasus kali ini eh, kita akan memblokir misalkan PC3 ini tidak akan bisa ping ke mikrotik, tapi PC1 dan PC2 ini bisa ping ke mikrotik ya teman-teman. Nah, ini bisa menggunakan konsep drop view acep ani yang artinya memblokir beberapa PC dan sisanya itu bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja ke konfigurasinya. Kita buka langsung saja Winbox kita. Nah, di Winbox di sini kita pilih IP lalu firewall ya teman-teman. Firewall. Nah, di sini teman-teman klik tambah aja ya teman-teman. Nah, di sini untuk chainnya itu input dan untuk RC addressnya ini IP dari si PC3 itu. Karena di sini IP dari PC3 itu kalau tidak salah 33. Bentar, kita coba cek. Maaf. Nah, di sini untuk IP address PC3 itu didapat secara DHCP yaitu 30.30.30.254 ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan aja IP address dari PC3. Dan untuk protokolnya itu ini ya teman-teman, ICMP yaitu ping ya teman-teman. Nah, untuk bagian generalnya itu sudah begini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian action. Nah, pada bagian action ini kita pilih aja drop ya teman-teman, yang artinya memblokir ya teman-teman. Kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, sekarang kita langsung saja kita coba ya teman-teman, apakah PC3 ini masih bisa ping ke mikrotik. Nah, ini untuk IP mikrotik saya, teman-teman. 10.0.137.73. Kita coba ping. Nah, bisa kita sendiri untuk PC3 ini tidak bisa ping ke mikrotik ya, teman-teman. Kita akan coba di PC2 apakah bisa ping 10.0.137.173. Nah, bisa kita sendiri untuk PC2 itu bisa, teman-teman. Kita coba ke PC1 ping. Nah, untuk PC1 juga itu bisa teman-teman. Nah, jadi itu untuk studi kasus pertama teman-teman, hanya mengizinkan beberapa PC yang bisa ping ke router ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang kasus kedua ini. Nah, di sini terdapat hanya beberapa PC yang bisa ping ke server ya teman-teman. Nah, kita buka topologi kita. Nah, kita asumsikan saja si PC1 ini yang IP-nya 10.10.10.254 dan PC2 bisa ping ke server. Sedangkan PC3 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, pertama kita buka dulu Winbox kita. Nah, di sini teman-teman klik IP lalu firewall. Nah, pada filter sini kita ketikkan klik add aja. Nah, di sini untuk chainnya itu kita pilih forward ya teman-teman, forward. Karena traffic dari PC melalui router menuju server. Dan untuk ST addressnya itu
kita gunakan PC IP address PC 1 ya teman-teman. 10.10.254 teman-teman. Dan untuk destination addressnya itu IP dari servernya ya teman-teman. Bisa kita buka lagi topologi kita. Nah, untuk IP servernya itu 192.168.10.2/24 ya teman-teman. Kita ketikkan aja di sini. 192.168.10.2 ya teman-teman. Dan untuk protokolnya ini seperti biasa ICMP ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita ke tab action ya teman-teman. Nah, di sini untuk tab actionnya kita pilih accept aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita apply lah. Maaf, kita coba lihat dulu. Oh, maaf ya teman-teman, pada series ini titiknya kebanyakan ya teman, itu 2. Kalau sudah kita lihat dulu sini, kalau sudah kita apply ya teman-teman. Kita oke. Nah, kalau sudah kita tambahkan sekarang kita tambahkan lagi untuk IP address PC kedua ya teman-teman, yaitu 20.20.20.254. Dan untuk destination addressnya itu 192.168.10.2. Untuk protokolnya itu ICMP, dan untuk actionnya itu accept ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Nah, kalau sudah kita akan coba cek ya teman-teman, apakah si PC3 ini bisa atau enggak ngeping ke server. Kita coba ping 192.168.10.2. Oh, masih bisa teman-teman. Ntar ini ada konfigurasi lagi. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan ini ya teman-teman, dropnya. Di sini kita klik tambah. Nah, di sini untuk actionnya itu kita pilih menjadi drop ya teman-teman. Nah, kita langsung ke general. Nah, di sini untuk chainnya itu masih forward, dan destination addressnya kita ubah ya teman-teman menjadi 192.168.10.2. Dan untuk protokolnya itu kita ubah menjadi SMP. Nah, maaf, SMP. Nah, kalau udah kita apply lalu oke. Nah, kalau sudah gini, nah nantinya karena ini itu accept nih, jadi si IP address 20 dan 10 ini itu bisa ping ke server, tapi untuk sisanya itu tidak akan bisa ping ke server. Kita langsung saja coba. Di sini kita akan coba dari PC1 dulu, kita coba ping servernya teman-teman. Ping 192.168.10.2. Apakah bisa? Bisa ya teman-teman. Sekarang kita ke PC2, ping 192.168.10.2. Enter. Masih bisa. Sekarang kita coba cek di PC3. Nah, karena tadi pada settingan kita tadi itu kita hanya memblokir PC3 itu, jadi dia tidak akan bisa mengakses server atau ngeping ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.10.2. Nah, bisa kita sendiri untuk PC3 ini tidak bisa ping ke server ya teman-teman. Jadi untuk kita kasus kedua ini kita hanya beberapa PC yang bisa ping ke server, dan sisanya itu tidak bisa. Itu kita konfigurasinya berhasil ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kasus ketiga, yaitu hanya beberapa PC yang tidak bisa ping ke internet. Nah, dalam kasus ini tujuannya adalah memblokir satu atau dua PC secara spesifik agar tidak bisa ping ke internet. Misalnya ke 8.8.8.8. Sementara PC lainnya tetap dibiarkan bisa pakai internet tanpa hambatan, ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita itu buka dulu Winbox ya teman-teman. Nah, kita lihat nih kita mau PC mana yang ingin diblokir
untuk tidak bisa ping ke internet. Misalkan di sini saya akan ngeblokir PC1 ya teman-teman, yang IP addressnya itu 10.10.10.254. Nah, di sini kita buka Winbox-nya. Nah, untuk ininya saya akan nonaktifkan semua ya teman-teman, konfigurasi yang barusan. Nah, teman-teman seperti biasa ke menu IP lalu firewall ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman seperti biasa di sini kita tambahkan tab. Nah, untuk chainnya itu masih forward ya teman-teman. Karena karena paket data mengalir dari PC masuk ke router dan keluar ke internet atau ISP. Nah, untuk ESC addressnya itu kita gunakan IP yang dilarang. Misalkan tadi IP dari PC1. Untuk IP PC1 itu 10.10.10.254. Nah, untuk out interface-nya ini kita isi menjadi Ethernet ETH1 ya teman-teman, Ether1. Uh, inter Nah, untuk protokolnya kita ubah menjadi ICMP ya teman-teman, karena yang ingin dibatasi adalah perintah ping ya teman-teman. Nah, di tab action kita pilih drop ya teman-teman. Kita drop, maaf, kita drop. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, di sini mengapa chainnya menggunakan forward. Nah, penting untuk memahami perbedaan pengguna chain agar tidak salah seperti sebelumnya. Chain input itu digunakan jika targetnya adalah router itu sendiri, ping IP ke mikrotik. Nah, sedangkan untuk chain forward itu digunakan jika targetnya ada di luar router. Contohnya seperti ping ke internet atau ping ke server di port lain. Nah, karena kalau sudah di sini kita akan coba cek ya teman-teman. Kita buka topologinya. PP1 ini tidak bisa ping ke luar atau ping internet ya teman-teman. Kita coba cek. Internet itu tidak bisa. Kita akan coba di PC2, apakah PC2 bisa ping 838. Itu bisa ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi untuk konfigurasi kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Jadi si kedua PC ini bisa ping ke internet atau keluar, sedangkan kalau PVC1 ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk kasus 3 ya teman-teman. Hanya beberapa PVC yang tidak bisa ping ke internet ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa ketika saya ngeping buat paket ping ke YouTube itu bisa? Karena kita itu pada settingan Winbox-nya itu kita hanya uh, memblokir TCP-nya, teman-teman. Kalau kita memblokir ICMP-nya, berarti kita tidak akan bisa ping ke YouTube, ya teman-teman. Jadi kita hanya memblokir, kita mengakses youtube.com, ya teman-teman. Bukan kita memblokir ping kita, ya teman-teman. YouTube. Nah, jadi seperti itu bisa kita lihat sendiri teman-teman, kita masuk ke YouTube, kita tidak bisa connect ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita coba masuk ke website lain ya teman-teman. Seperti Facebook, Facebook ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar. Itu bisa ya teman-teman, kita bisa langsung masuk ke Facebook ya teman-teman. Karena di sini kita hanya melarang akses ke YouTube saja, bukan ke Facebook ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan dari kasus 4 blokir YouTube dari sisi klien ya teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kasus keempat, yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Nah, yang pertama, nah di sini kita akan mengajarkan, jadi ketika ada suatu klien mengakses YouTube itu tidak bisa karena kita memblokirnya. Nah, untuk cara settingnya, pertama kita masuk ke Winbox. Nah, di sini teman-teman, maaf nih ada settingan saya dulu, kita disable dulu aja. Nah, di sini teman-teman ketik add, lalu di sini pada chainnya itu forward ya. Lalu untuk protokolnya itu TCP ya teman-teman. Nah, untuk destination portnya di sini teman-teman ketikkan aja 443. Nah, kalau sudah kita masuk ke tab advance. Nah, di sini ada namanya TLS host ya teman-teman. Nah, TLS ini, nah untuk ininya kita isikan. Nah, di sini wajib menggunakan bintang ya teman-teman. Nah, di sini ketikkan aja domainnya teman-teman. youtube.com youtube.com. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita ke tab action, lalu untuk actionnya di sini kita ketikkan aja drop ya teman-teman. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, di sini kita akan coba pengetesan ya teman-teman. Kita coba dari UI teman-teman. Kita akan masuk ke youtube.com, apakah bisa? Yuk, maaf. youtube.com. Enter, apakah bisa? Kita tunggu dulu sebentar. Nah, bisa kita sendiri untuk di sini itu tidak bisa mengakses YouTube ya teman-teman. Kita coba di PC 1 apakah bisa. Kita coba lihat dulu IP-nya. Kita coba ping Google dulu. Apakah dia ada koneksi internet? Ada ya teman-teman. Kita coba ping YouTube ya teman-teman. youtube.com. Kita Ctrl C dulu ya teman-teman. Begitu. Kita lihat lagi settingan kita. Ininya drop udah. Garisnya kemana? Garis host. Lalu di generalnya itu forward. Ininya TCP. Maaf ya teman, protokol TCP. Udah TCP sudah kita apply. Oke, kita coba cek lagi. Nah, bisa kita cari untuk klien kita di tampilan UI itu tidak bisa teman-teman, jadi itu cara untuk memblokir YouTube. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang firewall log ya teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu settingannya. Nah, teman-teman seperti biasa masuk ke firewall. Nah, di sini teman-teman karena ada settingan saya barusan, kita pakai ini aja. Nah, pada di sini teman-teman untuk chain itu forward, lalu protokolnya seperti biasa TCP karena kita akan memblokir akses ke sebuah website ya teman-teman, dan destination portnya itu 443. Nah, di tab advance TLS seperti biasa youtube.com.
Dan di sini ada yang kita ke action. Nah, di sini ada yang namanya action ya teman-teman. Ada yang namanya log ya teman-teman. Log ini kita checklist. Nah, di sini kita misalkan nanti kalau ada yang mengakses YouTube atau website apa, nanti dia akan tercatat ya teman-teman. Misalkan di sini catatannya saya ada yang masuk ke YouTube misalkan ya teman-teman. YouTube. Kalau sudah, di sini kita apply lalu oke ya teman-teman. Nah, untuk saja kita akan coba dulu akses YouTube-nya misalkan ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Chrome, kita ketikkan youtube.com, youtube.com, kita enter. Nah, di sini kita akan melihat hasil pada lognya. Terlalu aktif, kita akan melihat bukti fisik pemblokiran di menu log mikrotik. Pertama kita buka YouTube, maaf, buka Winbox. Lalu di sini ada yang namanya log ya teman-teman. Kita buka menu log. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri kalau ada yang mengakses YouTube itu akan ada lognya teman-teman atau historinya. Misalkan di sini ada yang masuk ke YouTube ya teman-teman. Log tersebut mencatat IP ya teman-teman. Kita coba perbesar. Ini kita perbesar. Ini adalah bukti. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan log, setiap ada orang misalkan yang ingin mengakses ke website tersebut, dia akan menampilkan sebuah lognya teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan firewall log ya teman-teman. Nah, agak kerasa kita sudah mau sampai ke, kita sekarang masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman, itu blokir akses pada jam tertentu. Nah, pada pembelajaran pada pembahasan ini, jadi kita itu seperti menyeting waktunya teman. Misalkan anak kalian itu terus memainkan nonton YouTube ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa membatasinya dari settingan ini. Misalkan kita hanya mengizinkan nonton YouTube 1 jam saja. Setelah 1 jam itu, koneksi internet pada YouTube itu akan putus ya teman-teman. Nah, oke, untuk cara konfigurasinya, pertama kita masuk ke firewall. Kita di sini pakai yang tadi saja. Nah, di sini untuk settingan generalnya seperti ini ya teman-teman, forward, TCP, dan destination portnya. Nah, di sini kita masuk ke tab ekstra. Nah, di sini ada menu time ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk mengaksesnya ya teman-teman. Misalkan di sini hari apa saja. Misalkan di sini kita hanya boleh mengakses, misalkan di sini contohnya kita boleh mengaksesnya itu dari, kan di sini 08.00.00. Lalu untuk ininya itu misalkan dari jam sekian sampai sekian ya teman-teman. Harinya kita hanya Sabtu Minggu aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti biasa ke endpoint, lalu telesos yang mau diblokir waktunya, lalu ke action, lalu pilih drop, lalu apply. Hmm, maaf ya teman-teman, kita pilih ini aja ya teman-teman. Kita time. Di sininya kita ubah menjadi dari jam 8 sampai jam 5 ya teman-teman. Oh, berarti
maaf, kita coba cancel dulu. Forward, kita ke time. Nah, di sini misalnya settingannya segini ya teman-teman. Apply lalu oke. Nah, jadi itu adalah untuk mencatat kejadiannya ya teman-teman. Nanti dia hanya mengaksesnya mengakses YouTube itu cuma beberapa jam. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.